Kemudian yang menjadi ciri khas nasi gandul adalah ada alas daun pisang ya di piringnya ini. Nah, kemudian saya tambahkan di atasnya ini daging yang sudah dibacem. Ini enak banget loh teman semua, dagingnya ini. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Salam sehat ya, tetap semangat. Di episode kali ini kembali Dapur Cantik menjawab permintaan subscriber untuk membuat nasi gandul khas Pati, Jawa Tengah. Bagaimana cara membuatnya? Ayo segera mulai saja, ikutin terus ya teman-teman. Jangan di skip videonya hingga selesainya nanti. Saya sudah sediakan 500 gram daging sapi, ini bagian paha dan juga sandung lamur ya. Kalau teman semua ingin menggunakan daging sapi bagian yang lain boleh saja, atau mau ditambahkan jeroan itu juga boleh dan sangat enak. Pastinya daging ini sudah dicuci bersih ya teman semua dan siap untuk diolah. Langkah pertama, dagingnya ini akan saya bacem dulu ya. Dan ini bahan untuk bumbu bacemannya akan dihaluskan dulu. Ada bawang merah dan bawang putih. Bumbunya sudah halus ya teman semua. Saya pindahkan tempatnya dulu. Sebelum dibacem, dagingnya saya potong-potong dulu ya, tipis-tipis saja seperti ini, dengan tujuan supaya mudah ya empuknya, jadi mempersingkat waktu juga. Namun kalau teman-teman semua ingin memotong dagingnya ini dengan bentuk dan ukuran yang lain, boleh-boleh saja, tidak wajib ya, terserah sesuai selera teman semua. Oke, sekarang saya akan mulai membuat bacem daging ya. Jadi dagingnya ini dibacem dulu. Ini saya masukkan selagi air masih dingin, tidak masalah. Kemudian saya masukkan ini bumbu yang sudah di blender tadi ya. Saya tambahkan ini ada ketumbar bubuk, merica dan garam. Gula merah, lengkuas yang sudah digeprek dan daun salam. Ini ada kaldu jamur. Saya aduk-aduk dulu sampai merata. Dan ini ditunggu sampai airnya ini susut ya teman semua. Jadi otomatis dagingnya sudah empuk dan rasanya sedap. Karena ini seperti bacem ya, jadi rasa dagingnya itu nanti tidak tawar berupa bacem daging. Oke, jadi ditunggu sampai kuahnya susut ya. Sambil menunggu dagingnya dibacem, saya akan haluskan dulu ya bumbu untuk kuah nasi gandulnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah yang besar, kemiri yang sudah disangrai, lengkuas, jahe dan kencur. Saya tambahkan sedikit air ya. Bumbunya sudah halus ya. Tempatnya saya pindahkan dulu bumbunya nih. Airnya sudah susut ya teman semua. Dagingnya sudah empuk dan bumbunya sudah pasti sangat meresap. Jadi bacem daging ini rasanya sedap banget, gurih, sangat enak ya teman semua. Ini sudah cukup seperti ini. Saya matikan dulu apinya. Lanjut, sekarang saya akan membuat kuah untuk nasi gandul ya. Ini minyaknya sudah panas. Saya tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum ya teman semua. Aromanya sudah harum ya teman semua. Bumbu yang ditumis ini saya tambahkan ini ketumbar bubuk dan kayu manis, sambil terus ditumis-tumis. Jintan, merica bubuk dan pala.
Sudah terasinya sudah matang ya. Dan garam, sambil terus ditumis-tumis sampai matang ya. Saya tambahkan langsung ini kaldu jamurnya sampai bumbunya matang ya. Bumbunya sudah matang ini teman semua, aromanya wangi banget ya. Saya akan tambahkan air ya. Jadi dipastikan kalau mau masuk air, bumbunya sudah harus kondisi matang ya, supaya tidak bau bumbu mentah dan masakannya akan terasa sedap. Saya aduk-aduk supaya merata sambil saya masukkan gula merah ya. Ditunggu sampai mendidih ya teman semua. Kuahnya sudah mendidih ya teman semua. Saya akan masukkan santannya. Saya menggunakan santan instan yang 65 ml ya. Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak pecah santannya ya. Ini kuah untuk nasi gandulnya ini sudah matang. Saya sudah cicip, rasanya sudah sangat pas. Jadi teman semua jangan lupa ya untuk cicip rasa, disesuaikan saja untuk manisnya, asinnya, semua sesuai selera masing-masing ya. Ini sudah tidak bau santan mentah, sudah sangat enak. Saya sudah cicip, sudah pas banget. Saya matikan dulu apinya. Oke, sekarang waktunya plating ya teman semua. Ini sudah ada nasi. Kemudian yang menjadi ciri khas nasi gandul adalah ada alas daun pisang ya di piringnya ini. Nah, kemudian saya tambahkan di atasnya ini daging yang sudah dibacam. Oke, ini ada telur ya, yang tadi memang kelewatan telurnya. Telur rebus ya. Dan sudah saya masukkan di kuahnya nasi gandul ini. Dan ini sangat enak ya teman semua. Nasi gandul khas Pati, Jawa Tengah sudah jadi, sudah siap untuk dinikmati. Permintaan dari subscriber ya. Semoga puas dengan terjawabnya masakan ini yang kami tampilkan. Dan memang nasi gandul ini rasanya wow, benar-benar enak, sedap, gurih ya. Teman-teman bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah ya. Kalau tadi memperhatikan videonya dari awal hingga akhir pasti bisa membuatnya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Semoga masakan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa share buat teman yang lainnya. Like dan komennya pasti saya tunggu. Sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dah.